Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin, kalau saya melihat ada 3 puisi yang dilombakan dalam lomba baca puisi yang diikuti oleh sejumlah pembaca puisi dari se-Indonesia. Ya. Saya melihat ini puisi-puisi tentang bagaimana epidemi corona ini bisa dibicarakan dalam puisi tersebut. Iya. Ini sederhana, kok bisa menasional seperti itu? Ini bagaimana? Ya, ini memang ada satu panggilan. Terus puisi ini sebenarnya sudah diterbitkan di tahun kemarin, di awal-awal pandemi masuk dari negara Cina masuk ke Indonesia di April dan Maret. Nah itu kita sudah terpanggil, kita sudah menulis itu. Gitu ya. Nah, terus pada periode kedua, tahun kedua ini pandemi ini semakin menggila. Iya. Artinya semakin menjadi-jadi. Oh. Nah, jadi kita coba lombakan puisi ini, ada satu pesan yang kita inginkan. Nah, itu jadi makanya tadinya ini spontan, kelihatannya antusias sekali masyarakat Indonesia, anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke ada yang mengikuti. Ya, alhamdulillah total pesertanya ada 67 peserta. Nah, itu jadi gebiar kelihatannya. Itu ini sekali ya. Kalau kita melihat dari inti bahasa puisi itu, dibanding dengan apa yang dikemukakan oleh pemerintah bahwa kita harus melawan itu. Sementara di puisi itu jangan tantang aku. Iya. Nah, ini seolah-olah paradoks sekali. Ini apa sih ininya? Apa itu latar belakang yang disebutkan di dalam puisi itu? Ya, jadi ketiga puisi yang kita lombakan ini sebenarnya benang merahnya itu bahwa ada pesan yang harus sampai ke anak bangsa bahwa corona ini kita harus sadar dulu, harus paham bahwa corona ini datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentu kalau kita anak bangsa sadar bahwa corona ini hadir atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, ya jangan dilawan, jangan ditantang, kan itu. Nah, namun tentu di dalam syair puisi itu juga bahwa aku adalah corona, aku hadir membawa kebaikan. Aku hadir membawa berkah, aku hadir membawa ilmu pengetahuan. Nah, ini dari kalau melihat Mas Amin, saya ini membawa berkah dari sisi mana dipandang oleh Mas Amin? Artinya begini, bahwa segala sesuatu kalau kita menyadari memang kita pada prinsipnya kita punya kehendak. Namun yang terjadi dan yang berlaku itu kehendak Allah. Oh, kehendak Allah. Nah, kalau kita sudah berpikir positif bahwa yang berlaku, yang ada itu kehendak Allah, ya tentu bawa berkah bagi kita. Nah, namun kalau kita berpikirannya, mindsetnya itu lain, bahwa harus kehendak kita yang tadi, itu tidak bawa berkah dia. Jadi berarti dengan demikian satu-satu orang itu akan terserang oleh corona dan mati begitu. Ya, artinya bicara mati itu ada dua pemahaman hukum. Menurut kacamata pemahaman saya selama ini, bahwa pemahaman hukum yang pertama, setiap yang hidup pasti akan mati. Oh iya. Nah, yang kedua, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, ini dua pemahaman hukum yang berbeda. Jadi tidak ada, selama ini yang saya pelajari dan saya pahami, tidak ada keterangan, pemahaman bahwa orang mati disebabkan penyebabnya adalah penyakit. Apapun nama penyakit itu, apalagi yang sekarang lagi gencar-gencarnya virus corona Allah ini. Tidak ada. Jadi mindset manusia itu seolah-olah ketika orang itu mati, itu karena corona. Padahal kita sadari bahwa secara hukum bahwa mati itu karena ajal. Ya, nah, betul. Ini bagaimana? Ya. Sejauh apa Anda bisa memahami itu? Nah, jadi makanya saya tuangkan pesan ini dalam bentuk tulisan puisi dan saya lombakan. Saya berharap bahwa
dari puisi ini, pencerahan ini nyampe ke masyarakat, anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Artinya bahwa pemahaman tadi tidak setiap yang hidup pasti mengalami mati. Artinya sudah ada jadwalnya, sudah ada ajalnya, ada takdirnya. Nah, jadi semua yang makhluk ciptaan Tuhan, Sang Pencipta ini diciptakan, yang hidup pasti akan mati. Artinya sudah ada jadwal masing-masing. Jadi tidak bukan penyakit yang membuat dia mati. Yang membuat mati itu bukan penyakit, tapi ajal, takdir. Kok kenapa pemahaman orang bahwa orang itu mati karena COVID? Padahal penyakit itu bisa diobati, bisa diobati, tetapi mati itu karena ajal. Betul. Jadi inilah tugas kita sebagai anak bangsa. Puisi ini kita lombakan, kita ciptakan di tahun kemarin dan sekarang kita lombakan agar pemahaman ini merata, dapat. Nah, kalau bicara tadi kan keterangan pemahaman hukumnya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, di dalam pemahaman ini, hukum ini yang saya dapat bahwa penyakit virus, sekarang ini virus yang lagi gencar, virus corona Allah ini, COVID-19 ini. Nah, tentu keterangan hukum tadi bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, kalau bicara virus, apa obatnya? Tidak lain, obatnya adalah imun, kekebalan dalam tubuh kita. Nah, bicara imun, ini bagaimana tekniknya tentu kan gitu. Nah, imun kan halus juga, ciptaan Tuhan juga. Jadi kekuatan fisik kita yang menumbuhkan kekebalan itu, sehingga ketika ada serangan virus masuk ke dalam diri kita, karena imun kita kuat, maka itu akan terabaikan virus tadi, tidak akan merongrong kita. Gitu masalahnya. Artinya begini, kita yakin dulu, kita harus punya keyakinan bahwa itu tadi kembali segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika imun itu hadir, tentu seizin Tuhan. Nah, seizin Tuhan, kehendak Tuhan. Artinya bahwa ya kita kembalikan kepada Sang Pencipta tadi. Nah, dalam hal ini, jadi untuk menguatkan imun, kita harus kembali. Jadi kembali kepada hakikatnya bahwa orang mati itu karena ajal, bukan karena penyakit. Bukan. Sebab penyakit itu ada obatnya. Apapun persoalannya, penyakit itu ada obatnya. Tiap penyakit begitu. Nah, dalam puisi ini disebutkan tentang bagaimana proses corona itu menjadi suatu kekuatan di dalam merongrong kehidupan manusia. Padahal Anda sendiri sebagai penulis puisi itu mengatakan bahwa yang penting jangan kita musuhi, jangan kita takuti, tetapi jangan kita tantang, begitu Mas. Betul. Jadi ada dua pemahaman. Tapi takut boleh. Takut ini pun datangnya hidayah dari Tuhan. Berani boleh. Namun yang tidak boleh itu lebay, berlebihan dan berani. Berani pun datang dari Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa mensiasati hati, menyikapi kedua perasaan ini, kedua rasa ini, rasa takut, rasa berani. Nah, kita harus berdiri di antaranya, di antara rasa takut dan di antara rasa berani tadi. Takut yang berlebihan, anak sarang ngomong lebay, itulah salah juga. Akibatnya apa? Corona belum datang, sudah mati duluan. Kenapa? Mati ketakutan namanya. Nah, itu takut yang berlebihan. Begitupun sebaliknya, berani yang berlebihan itu tidak bagus juga, menantang. Dia mengindahkan seluruh bawah-bawah negara, pemerintah, menantang hakikat Tuhan tadi, begitu ya. Nah, berani yang berlebihan, mengindahkan imbauan pemerintah, prokes, protokol kesehatan, sehingga dia lebay beraninya, berlebihan. Akibatnya apa? Endingnya dia menantang sang si pencipta. Nah, ini jadi supaya dapat antara rasa takut dan rasa berani, kita harus di antaranya. Di antara rasa takut dan di antara rasa berani. Tapi bukan takut yang berlebihan. Jadi artinya begini, takut tapi jangan takut. Yang
berlebihan. Ya artinya takut jangan takut, jangan berlebihan. Artinya begini, di sisi lain juga kita jangan menantang-nantang aku ini sudah begini, jangan. Tetapi imun harus lebih ditingkatkan. Ya, betul. Itu ya Mas ya. Ya, jadi kalau imun itu lemah, apa aja kita bisa sakit. Artinya bisa flu, bisa batuk, demam, masuk angin atau apa gitu. Nah, jadi itu akan mudah virus corona itu masuk. Betul. Nah, lagi juga yang terpenting itu biasakan jiwa itu tenang, sabar dan ikhlas. Corona ini sebagai anak zaman sekarang suka aplikasi GoFood itu. Betul. Nah, kalau dia mesen makanan, mesen apa tuh, beberapa menit kemudian datang. Betul. Nah, begitupun mindset kita, jiwa kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu berlebihan, takut tadi memesan corona, maka dia akan hadir. Sesuai pesanan jiwa tadi, pikiran tadi. Nah, jadi jangan dipesan. Jadi stabil aja. Nah, itu. Nah, inilah artinya ada dua pemahaman, ya kan, yang harus mindset anak bangsa ini harus berubah. Harus artinya kita kembalikan kepada porsinya yang sebenarnya. Tetapi juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Artinya pemerintah jangan terlalu memberikan kesan bahwa ini harus ditakuti sehingga masyarakat kita takut keluar, takut melakukan sesuatu sehingga jadi ini. Kita berharap juga dari pemerintah untuk bisa memahami itu, begitu ya. Tidak cuma masyarakat, jadi antara pemerintah, masyarakat dan kita semua itu bisa saling memberikan kontribusi terhadap protokol kesehatan gitu Mas Amin ya. Makanya di Sair itu ada saling menguatkan. Saling berpengertian, berbagi dan peduli kasih, terus saling gotong royong. Nah, ketika ada anak bangsa yang terpapar, itu juga jangan dimusuhi, jangan dikucilkan gitu kan. Karena ya itu tadi, kalaupun ada yang terpapar oleh virus corona, itu pun udah izin dan kehendak Tuhan gitu kan. Jadi balikin. Nah, jadi kalau ada yang perintah dokter, ada anak bangsa yang terpapar harus isolasi mandiri di rumah, ya jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Itu tetap kita berbagi kasih, peduli kasih gitu. Nah, akibat virus corona ini kan global, ekonomi berdampak, yang tadinya bilang ada PPKM di rumah kan saja di rumah, tidak perlu keluar kalau nggak penting kan gitu kan. Nah, sekarang kan ekonomi ini, nah disinilah letaknya adanya saya itu ngomong saling menguatkan, saling gotong royong. Artinya begini maknanya, bahwa ekonomi anak bangsa yang kuat harus bantu ekonomi anak bangsa yang lemah, sehingga tidak terjadi guncangan ekonomi yang membuat semuanya jadi susah gitu. Betul. Ya itu. Baik, pemirsa yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang dengan Mas Muhammad Amin Nurdin, sarjana hukum, dalam sirkulasi COVID yang saat ini sedang dibicarakan oleh banyak pihak. Makanya karena itulah kita membicarakan tentang ini supaya kita bisa memahami bahwa kematian bukan karena penyakit, karena ajal. Sementara penyakit bisa diobati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.